Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersua kembali dan Ustadz Taufik dalam pelajaran Al-Islam. Anak-anakku yang soleh soleha, yuk kita awali dan berdoa membaca kalam basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Anakku yang soleh soleha, insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama tentang adab belajar. Apa ya adab belajar itu? Ingin tahu? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Oleh karena itu, belajarlah sampai selesai, sampai tuntas. Fokus. Are you ready? Yes. Anak-anakku yang soleh-soleha, satu ketika nih ada seorang anak yang cerdasnya luar biasa. Namun, ketika ia bertemu dengan teman-temannya, perkataan dan sikapnya selalu seperti ini. Perkenalkan, anak yang paling cerdas, anak yang paling hebat, yang lain lewat. Ada yang berani menantangku? Nah, anak-anakku yang soleh-soleha, perkataannya, sikapnya, sekalipun dia cerdas, ternyata menjadikan teman-temannya menjauh darinya. Teman-temannya tidak suka lagi bermain dengannya. Maka hari-hari anak ini kemudian merasa terasing karena gak ada lagi yang mau bermain dengan dirinya. Anak ini bernama si Fulan. Nah, anak-anakku, biar nasib kita tidak seperti si Fulan, meskipun dia cerdasnya luar biasa, pintar, tapi ternyata kepintarannya, ilmu yang dia dapatkan tidak menjadikan dia banyak teman. Justru teman-temannya semakin menjauh darinya. Kepintarannya, kecerdasannya tidak menjadikan teman-temannya sayang kepada dirinya. Justru membencinya dan tidak mau lagi bermain dengan dirinya. Kenapa? Padahal dia cerdas loh, ilmunya banyak loh. Tetapi justru ilmunya menjauhkan dia dari teman-temannya, ilmunya tidak bernilai manfaat terhadap dirinya dan juga untuk teman-temannya. Jangan-jangan ada yang salah dengan si Fulan. Yuk kita cari tahu. Let's go. Ding. Nah, di sini letak salahnya anakku sekalian. Bisa jadi waktu belajar si Fulan memang hebat, memang sungguh-sungguh, memang kerja keras. Tapi bisa jadi dia lupa berdoa. Lupa berdoa kepada Allah saat memulai pelajaran dan juga mengakhiri pelajaran. Kenapa? Karena doa akan membimbing kita agar dimudahkan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat itu akan berguna bagi orang lain, sehingga orang lain pun akan senang dengan kita. Akan banyak teman-teman yang ingin bermain dengan kita karena ilmu kita bermanfaat. Maka dari itu, kalau belajar, awalilah dengan berdoa dan akhiri juga dengan berdoa. Masih ingat doa kalau mau belajar? Minimal diawali dengan bismillah. Syukur alhamdulillah, dilanjut dengan doa yang biasa kita baca. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula
Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Raditu billahi rabba. Ya Allah, aku rela Engkau sebagai Tuhanku. Wabil islami dina, dan Islam agamaku. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan Nabi Muhammad aku yakini dia sebagai nabi dan utusanmu ya Allah. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah bagiku ilmu pengetahuan. Warzuqni fahma, dan berilah aku ya Allah kepahaman. Nah, ketika Allah beri kita ilmu, Allah beri kita pemahaman, maka ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Karena kita mengawali dengan berdoa, sehingga kita belajarnya adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ketika mengakhiri pelajaran, jangan lupa berdoa kepada Allah. Di antaranya, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah Tuhanku, tunjukkanlah padaku ya Allah yang benar itu benar adanya. Warzuqna ittiba'ah, dan berilah aku kemampuan ya Allah untuk menjalankan yang benar itu, untuk mengikuti yang benar itu. Wa arinal batila batila. Ya Allah, tunjukkanlah padaku yang batil, yang jahat, yang buruk semuanya. Nampak jelas keburukan dan kejahatannya. Nampak jelas kebatilannya. Warzuqna ijtinabah, dan berilah aku ya Allah untuk menjauhinya. Maka ilmu yang kita pelajari kemudian menjadi ilmu yang bermanfaat, karena hanya mengikuti yang baik dan meninggalkan yang buruk. Selanjutnya, ketika belajar, maka harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, pastilah dia akan berhasil. Biidznillah. Selanjutnya, belajarlah dengan sopan, rendah hati, dengan bimbingan akhlak yang mulia. Ya, belajarlah dengan sopan, dengan sebaik-baiknya, agar ilmu yang kita dapatkan nanti tidak dipakai untuk menyombongkan diri kita, tapi semakin rendah hati. Dan yang terakhir, kalau belajar, usahakan tidak mengganggu orang lain. Lakukanlah dengan sebaik-baiknya dari awal hingga akhir. Insya Allah ilmu kalian bermanfaat, ilmu kalian berguna untuk diri sendiri, teman-teman, orang yang kita cintai, dan juga umat Islam di masa yang akan datang. Oke anak-anak sekalian, itulah Anda belajar. Kalau belum paham atau ingin mendalami, bisa baca buku PAI materi akhlak di bagian yang pertama. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga selalu dilindungi oleh Allah, semoga diberi kesehatan oleh Allah, dan diberi ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.